Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Bapak-bapak Kabid dan Ibu Kabid, Kasih Kasubag yang saya hormati serta rapat dinas. Pada kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan berkaitan dengan materi untuk bidang pembinaan SMP. Bapak Ibu, mewakili untuk kegiatan SMP ini, saya akan share screen aja ya Bapak Ibu ya. Yang berkaitan dengan itu, baik, Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan ini yang pertama bahwa kita pada saat ini untuk di SMP, Bapak Ibu, kita sudah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti itu sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Merdeka Belajar. Kita saat ini tadi disampaikan oleh Ibu Kabid Kebudayaan sudah sampai episode 18 ya Bapak Ibu ya. Sudah episode 18 yang berkaitan langsung dengan kebudayaan yang tadi disampaikan. Nah, untuk di kita di SMP ini berkaitan dengan hal tersebut berkaitan dengan episode ke-15 apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ya Merdeka Belajar, bahwa kita ada dua aktivitas yang itu berkaitan langsung. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka dan plafon Merdeka Mengajar. Dua hal ini menjadi penting bagi kita berkaitan dengan persiapan di tahun ajaran baru. Persiapan di tahun ajaran baru ini nanti kurikulum yang akan kita gunakan itu adalah kurikulum Merdeka di jenjang-jenjang awal. Dan untuk guru, siswa, ataupun kemudian adalah lingkungan pendidikan yang ada, warga belajar, itu berkaitan dengan plafon Merdeka Mengajar. Bapak yang saya hormati, berkaitan dengan berkaitan dengan kondisi kita pada saat ini, Indramayu ya, berkaitan dengan pandemi. Minggu lalu Bupati sudah mengedarkan berkaitan dengan kondisi pembelajaran kita mengikuti pada leveling instruksi Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Minggu ini di tanggal 21 Maret 2020, hari Senin kemarin, ya, hari Senin kemarin pemerintah sudah mengeluarkan dalam hal ini Menteri Dalam Negeri instruksi ya Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan leveling ini. Kita Kabupaten Indramayu di Jawa Barat itu sudah menempati untuk Indramayu itu adalah di level 2 ya. Level 1 itu hanya Kabupaten Pangandaran, level 2 banyak ya, salah satunya Kabupaten Indramayu. Level 3 itu adalah Kota Cirebon, Bandung dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ada konsekuensi berkaitan dengan leveling ini adalah pengaturan pembelajaran tatap muka. Nanti ada yang akan kita kembangkan pada aspek itu ya Pak, Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia. Ya, kriteria ini mengacu pada SKB 4 Menteri ketika kita berada pada level 1 dan 2 PPKM untuk vaksinasi dosis dan PTK dan sebagainya, itu bisa kita laksanakan 100% ya.
100% full hari adalah 6 hari belajar. Oleh karena itu nanti kita akan merumuskan kembali kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kondisi kita saat ini berkaitan dengan levelnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian agenda kita di agenda kegiatan kita di ke depan di jenjang SMP untuk Ramadan. Ya, Ramadan nanti kita lihat pemerintah mengumumkan kapan 1 Ramadan itu akan berada. Namun kita pastikan untuk libur awal Ramadan tanggal 1 sampai 3, kemudian penilaian akhir semester 6 sampai 11 Juni, terus kemudian sampai dengan libur Idul Fitri. Ini adalah bagian-bagian yang harus kita sikapi, karena bagaimanapun ini menjadi sesuatu hal yang sifatnya akademik untuk kita kembangkan, untuk kita jaga, untuk kita dapat laksanakan. Ya. Sampai dengan libur tahun pelajaran 2021-2022. Maaf. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kondisi kita di SMP ini, ya, jumlah siswa di SMP sampai dengan per 31 Januari. Per 31 Januari ada 61.792. Ya. Oleh karena itu nanti untuk kelas 9 yang akan kita laksanakan ujian sekolah yang akan dilaksanakan tanggal 11 sampai 16 April nanti, itu lulusan kita di sekitar angka 20.000 ya Bapak Ibu ya. 20.000 ini menjadi tantangan, mudah-mudahan ini ya diberikan kekuatan kita oleh kita bahwa di kelas 9 ini akan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi semua. Karena apabila tidak, ini menjadi hal yang penting, akan mengganggu terhadap upaya perhitungan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Indramayu. Kita sudah bersyukur pada tahun kemarin kita rata-rata lama sekolah itu 6,3. Mudah-mudahan ada peningkatan seiring dengan ikhtiar kita. Ketika 20.251 nanti di SD juga bisa melanjutkan ke jenjang SMP, berikutnya juga terus kemudian itu menjadi akumulasi dari kita semua. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disampaikan oleh Pak Dirsono, oleh Pak Haji Mardono berkaitan dengan ya kegiatan pendanaan di satuan pendidikan berkaitan dengan BOS ya. Tadi yang saya sampaikan, Merdeka Belajar episode 15 berkaitan dengan Merdeka Kurikulum, dan pemerintah juga mengeluarkan episode ke-16 berdasarkan dengan akselerasi peningkatan pendanaan satuan pendidikan. Ini penting sampai kemudian berkaitan dengan teknik dan mekanisme manajemen pembelanjaan di BOS itu. Kita masih cukup rendah Bapak Ibu berkaitan dengan sistem informasi pembelanjaan barang dan jasa melalui SIPLA ya, melalui SIPLA itu. Tadi juga disampaikan oleh Pak Birsono, oleh Pak Mardono, termasuk di SMP. Oleh karena itu kita dorong bahwa sesungguhnya ini menjadi bagian penting untuk kita lakukan. Ya, SIPLA ini ya kemarin Dinas Pendidikan dikunjungi, didampingi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, sehingga kita belum banyak melaksanakan SIPLA ini. Sehingga dalam rekomendasinya Irjen menyebutkan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu agar melaksanakan sosialisasi terkait dengan bisnis tahapan penggunaan barang dan jasa pada satuan pendidikan melalui aplikasi SIPLA. Ini tuntutan undang-undang, tuntutan regulasi hukum berkaitan dengan itu.
Ya, kita sekarang juga di SMP sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi ya, implementasi manajemen SIPLA. Sehingga kita didorong untuk satu frekuensi pelaksanaan kegiatan pembelanjaan barang dan jasa itu melalui SIPLA. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi dijelaskan oleh Pak Dirsono panjang dan lebar berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lomba, kompetisi maupun festival ya, pada jenjang pendidikan. Untuk OSN ya, tadi penjelasan dulu KSN, sekarang kembali lagi istilahnya OSN. Untuk babak penyisihan atau di kabupaten kota, di Kabupaten Indramayu ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 dan babak finalnya adalah 20 Juli. Untuk FLS2M ya, itu Agustus, kemudian terus dan sebagainya, GSI. GSI itu Gala Siswa Indonesia, Bapak Ibu, dimulai dari tingkat kecamatan. Tahap satunya kita mulai di bulan Agustus, termasuk opsi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan opsi ini Olimpiade penelitian ya, penelitian siswa ini belum berminat pada saat ini, sehingga mudah-mudahan ini dikaitkan dengan hal yang bisa kita lakukan. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, di SMP ini khusus, ya kita urun untuk ikut urun rembuk dalam kegiatan ya penggunaan ijazah. Mohon kiranya di satuan pendidikan untuk segera melaporkan penggunaan ijazah tahun 2020 dan 2021. Dari satuan pendidikan memang belum maksimal. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, untuk permohonan blanko ijazah tahun 2022 nanti, itu akan segera dilakukan setelah dan bisa diberikan setelah Bapak Ibu sudah menyerahkan ya laporan penggunaan ijazah 2 tahun ini. Yang berikutnya adalah UE1 untuk segera diselesaikan, termasuk persiapan nilai rapot semester 1, semester 6, dan nilai ujian sekolah. Bapak Ibu, berkaitan dengan sekolah penggerak yang sudah kita lakukan pada bulan Februari yang lalu, kita secara masif untuk melaksanakan kegiatan penjaringan pendaftaran sekolah penggerak ya Bapak Ibu ya. Sekolah penggerak, bagaimana itu sekolah penggerak, apa itu sekolah penggerak, sudah disosialisasikan pada waktu yang lalu. Yang pasti Indramayu itu Bapak Ibu, jumlah pendaftar ya calon sekolah penggerak itu semuanya ada 354 Bapak Ibu. 354, SD itu SD itu 260, TK ini tuh maksudnya. TK itu 23, SD 261, SMP 70 Bapak Ibu. Tetapi dari 354 itu yang sudah mengerjakan ya, yang mengisi esai, CV, kurikulum vitae itu 295, dan yang sudah mengerjakan esai, mengisi esai itu 232. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sedang running ya, sedang berjalan berkaitan dengan proses penilaian esai. Ada beberapa termasuk di Kabupaten Indramayu juga ada tim penilai esainya. Untuk itu nanti kita nunggu finalisasi karena masih ada etapa yang harus kita lakukan yang berkaitan dengan penjaringan atau penyeleksian calon sekolah penggerak ini. Mudah-mudahan kita masih tetap utuh 354 ini sebagai ya calon sekolah penggerak. Karena dengan adanya sekolah penggerak ini mudah-mudahan ada lokomotif yang bisa mendorong, bisa mendesiminasikannya sekolah itu ke sekolah lain, pengimbasan
menjadi lebih baik lagi. Kiranya mudah-mudahan dari 354 itu ya kita dapat semua masuk. Bapak Ibu, ya berkaitan ini di sarana dan prasarana ya Bapak Ibu ya di SMP, ini kita sedang melaksanakan di SMP itu proses perencanaan kegiatan untuk DAP tahun 2022. Ya, kita sedang akan nanti kunjungan untuk ya survei di beberapa sekolah yang mendapatkan ya kegiatan untuk DAP 2022 itu. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati, untuk 2023 Bapak Ibu sekiranya terus untuk mengupdate Dapodik, Pak. Untuk mengupdate Dapodik untuk usulan sarana dan prasarana tahun 2023 karena cut off-nya yaitu tinggal beberapa hari lagi. Yaitu maksimal tanggal 31 Maret. Oleh karena itu Bapak Ibu, silakan karena kegiatan Sarpras ini tetap menggunakan by Dapodik ya untuk eksekusinya. Untuk proses CPCL-nya itu adalah prosesnya dari Dapodik. Oleh karena itu sekiranya dapat Ibu Bapak dapat memproses, melihat kembali, jangan selalu melihat proses dari operator, sekiranya itu juga Bapak Ibu melihat juga sampai di mana Dapodik tentang Sarpras itu ada. Ya, artinya proses kerusakan misalkan dari ruangan, terus kemudian dan lainnya, ruang praktek, ruang laboratorium, ruang guru dan sebagainya, nanti Ibu Bapak bisa mengecek ya di Dapodik sekolah masing-masing. Ya. Sekaligus mengevaluasi dari proses kerja yang telah dilakukan oleh operator. Ya. Tingkat kerusakan per ruang ya. Tingkat kerusakan nanti Ibu Bapak dilihat adalah per ruang, tidak global ya, tidak global. Misalkan punya ruang 24 ruang belajar, nanti kerusakan dari kelas-kelas itu, dari ruang kelas itu nanti Ibu Bapak ukur ya tingkat kerusakannya, tidak global ya, tidak SMP misalkan SMP A itu tingkat kerusakannya 60%, tetapi tidak seperti itu. Semuanya diukur dari per ruang. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman di bidang pembinaan SMP. Mudah-mudahan bisa menjadi bagian penting dari apa yang akan kita laksanakan dan menjadi bagian dari perbaikan mutu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.